warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurfauza Febriana dengan NIM K732417. Kali ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia dan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pembahasan pertama tentang pengertian HAM. Saya di sini akan menjelaskan pengertian HAM secara umum menurut pandangan para ahli dan pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39. Yang pertama, pengertian HAM secara umum. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Selain itu, hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Untuk yang kedua, pengertian HAM menurut ahli. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada setiap manusia. Hak sifatnya tidak dapat diganggu-gugat atau mutlak. Pemberian Tuhan kepada manusia mencangkup persamaan dan kebebasan yang sempurna. Hak bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Pengertian ini menurut pendapat John Locke. Untuk yang ketiga, pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM dapat dikategorikan dalam dua jenis. Yang pertama, kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, bisa dikatakan mengancam nyawa manusia. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat meliputi pertama, pembunuhan massal atau genosida. Yang kedua, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan. Yang ketiga, penyiksaan. Yang keempat, penghilangan orang secara paksa. Yang kelima, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Yang kedua, kasus pelanggaran HAM yang biasa, atau bisa dikatakan kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa manusia, seperti 1. Pemukulan, 2. Penganiayaan, 3. Pencemaran nama baik, 4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapat, yang kelima, tindakan kekerasan fisik yang ringan. Selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah video yang berisi tentang contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Contoh kasus pelanggaran HAM meliputi yang pertama, kasus penembakan misterius atau disebut juga Petrus tahun 1982 sampai 1985. Yang kedua, tragedi pembunuhan aktivis HAM Munir Saitoli pada 7 September 2004. Yang ketiga, tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Yang keempat, kasus pembunuhan Marsinah terjadi pada tanggal 3 sampai 4 Mei 1993. Yang kelima, tragedi Tanjung Priok tahun 1984.
Nah, kali ini ada contoh sebuah video cuplikan penembakan Petrus. Penembakan Petrus berlangsung hingga pertengahan tahun 1985 ketika tekanan dari masyarakat internasional dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mulai meningkat. Menurut laporan dari Amnesty International yang dipublikasikan dalam Human Rights in Southeast Asia yang terbit pada tahun 1987 melaporkan bahwa fenomena Petrus mendapatkan sorotan internasional terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalamnya. Meskipun pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui secara resmi bahwa mereka terlibat dalam penembakan ini, banyak kalangan yang percaya bahwa Petrus adalah bagian dari kebijakan represif yang lebih besar yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru. Pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas, 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Pada tahun 1984 ada 107 orang tewas, diantaranya 15 orang tewas ditembak. Lalu pada tahun 1985 tercatat ada 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas ditembak. Sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.